perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan menjelaskan tentang salah satu teknologi yang sedang dikembangkan, yaitu teknologi yang dapat mengubah udara di atmosfer menjadi air. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nidita Stiorini dengan nomor NPM 2006482123. Saya Pramudia Badi dengan nomor NPM 20064824113. Saya Sri Tanisa Purwanintias dengan nomor NPM 2006485913. Nama saya Muhammad Amar Rashid dengan NPM 2006482086. Nama saya Fahri Zinul Alam dengan NPM 2006486172. Atmospheric Water Generator atau AWG merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengekstraksi air dari udara. Uap air di udara dapat diekstraksi dengan cara kondensasi, yaitu dengan cara mendinginkan udara di bawah titik embunnya, memaparkan udara ke pengering, atau memberi tekanan pada udara. Alat ini dirancang agar air juga tetap untuk dapat diminum. Alat ini akan berguna jika air minum murni itu sulit diperoleh, dan terdapat dua teknik utama yang digunakan dalam alat ini, yaitu atmospheric water generator, yaitu ada pendinginan dan juga pengeringan. Alat ini membutuhkan masukan energi yang cukup besar dan mengandalkan perbedaan suhu alami sehingga tidak memerlukan energi dari luar. Jadi pada awalnya, suku Inka memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan embun dan menyalurkan ke waduk untuk didistribusikan dengan menggunakan pagar kabut pengumpul air. Metode tradisional ini tidak membutuhkan energi dari luar selain variasi suhu yang terjadi secara alami, dan para penemu telah mengembangkan sumur udara yang digunakan untuk mengumpulkan kelembapan udara. The American Military's DARPA memiliki program yang disebut dengan Atmospheric Water Extraction yang bertujuan untuk mengembangkan alat yang dapat menyediakan air untuk 150 tentara sekaligus dan dapat dibawa oleh 4 orang. Pada bulan Februari 2021, General Electric dianugerahi $14 juta untuk melanjutkan pengembangan perangkat mereka. Udara atmosfer adalah reservoir kelembaban raksasa di gurun dan di daerah kering, dengan kadar air di udara mencapai 10 gram per meter kubik udara. 1 kilometer kubik atmosfer bumi mengandung hingga 20 juta liter air. Setiap tahun, lebih dari 600 juta meter kubik uap air menguap dari permukaan daratan dan lautan. Dan jumlah yang sama kemudian turun sebagai presipitasi. Aliran tahunan semua sungai di bumi adalah 7% dari total curah hujan sepanjang tahun. Air di atmosfer planet diperbarui lebih dari 45 kali. Penguapan tidak memainkan peran penting dalam pembentukan presipitasi. Namun, hubungan keduanya adalah berbanding terbalik, yaitu semakin banyak curah hujan di wilayah tersebut, maka akan semakin sedikit penguapan yang terjadi. Daerah yang kurang lembab sebenarnya bisa mendapatkan air dari reservoir alami besar yang terletak tepat di atas atmosfer bumi. Yang Anda butuhkan adalah teknologi yang membuka akses ke reservoir ini. Generator air bersumber daya atmosfer adalah perangkat teknologi yang dapat mengekstrak udara langsung dari atmosfer planet dengan kapasitas sistem yang tidak terbatas mulai dari 10 liter dan hingga 32 ton air per jam. Teknologi ini didasarkan pada efek dinamika gas baru dan saat ini tidak memiliki analog di pasaran. Keuntungan utama dari teknologi ini adalah otonomi praktis dan kemandiriannya dari sumber awal fraksi cair. Generator air dapat dipasang di area kekurangan air manapun yang menyediakan instalasi dengan listrik. Generator air atmosfer dapat digabungkan menjadi stasiun air khusus yang dapat menyediakan air tawar kepada konsumen melalui tangki penyimpanan khusus. Solusi teknologi didasarkan pada ekstraksi kelembapan yang efisien dari udara yang dicapai dengan pemisahan suhu udara. Berkat efek peringkat, aliran berputar-putar, melakukan pendinginan di tengah, dan memanas di pinggiran. Hal ini memberikan pergerakan udara yang dinamis dengan kontur yang tertutup dengan sendirinya, seperti yang terjadi pada tornado alami.
Teknologi ini dapat memecahkan dua masalah utama sekaligus. Hal ini dapat menghasilkan udara atmosfer yang efektif, yang memungkinkan dapat menghemat energi secara signifikan untuk memindahkan massa udara, memberikan kondensasi uap air yang ada di aliran udara, diikuti oleh pembentukan tetesan di tengah aliran udara yang berputar-putar. Di sini bakal ngejelasin general view of the installation. Pertama ada wind generator, ada solar panel swirler with cooling jacket, ada high frequency inverter, sama snail fan. Terus ada 2 actual fan dengan desain spesial, ada juga transformer yang menjamin operasi dari si special fan, ada juga container yang berguna untuk mengumpulkan moisture dari condensate. Terus ada aerator yang merupakan mineralizer compressor untuk supply dari refrigerant. Ada 3-stage water purification, the wind generator, terus ada solar panel dan 2-stage axial fan ini dibuat untuk ngurangin jumlah energi pada saat pemompaan udara atmosfer melalui instalasi. Terus unit ini melakukan tugas utama mencapai 0,5 kW per jam untuk pemompaan 1000 kubik meter udara atmosfer. Air ini dianggap air minum segar bila kadar garamnya tidak mencapai 1 gram per 1 liter. Dalam kasus ini, untuk menghasilkan air segar mirip dengan embun pagi. Kualitas dari air segar yang diperoleh lebih tinggi daripada metode desalinasi air laut. Dan biaya untuk mendapatkan air menggunakan kondenser uap pusaran lebih murah daripada metode desalinasi sepertiga. Lalu, ada manfaat dari atmospheric water generator. Manfaat yang pertama adalah AWG memudahkan akses air, di mana dengan perkembangan teknologi AWG, air akan lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua, AWG dapat membantu untuk menghemat biaya. Penggunaan AWG akan membantu menghemat penggunaan air. Selain itu, dikarenakan AWG bertenaga cahaya matahari, maka tidak dibutuhkan biaya operasional lebih. Selain itu, AWG juga tidak memerlukan biaya perawatan yang neko-neko. Lalu yang ketiga adalah AWG dapat digunakan pada keadaan darurat, di mana penggunaan AWG akan memudahkan penyimpanan air dan menjadi sumber air pada kondisi darurat. Untuk perbandingan, kita menggunakan reverse osmosis system sebagai pembanding dengan atmospheric water generator. Kenapa kita menggunakan reverse osmosis system sebagai pembanding? Karena antara reverse osmosis system dan juga atmospheric water generator, keduanya sama-sama dapat menghasilkan air minum, hanya saja dengan caranya yang berbeda dan juga sumbernya yang berbeda. Untuk atmospheric water generator memperoleh air minum melalui kondensasi uap air yang terkandung di udara atmosfer. Atmospheric water generator ini menggunakan siklus termodinamika dengan teknologi pendingin mekanis dengan kontrol elektronik yang canggih. Untuk reverse osmosis system, biasanya digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari air yang tidak difilter atau air umpan. Ketika tekanan memaksanya melalui membran semi-permeable, air mengalir dari sisi yang lebih terkonsentrasi atau lebih banyak kontaminan dari membran RO ke sisi yang kurang terkonsentrasi atau kontaminan lebih sedikit untuk menyediakan air minum yang bersih. Reverse osmosis sering sekali digunakan untuk mengubah air laut menjadi air siap minum. Dibandingkan dengan reverse osmosis, atmospheric water generator memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, 1. Air yang dihasilkan dari atmospheric water generator memiliki kualitas yang mirip dengan air embun murni di pagi hari. Sehingga, menurut beberapa penelitian, kualitas airnya sedikit lebih baik dibandingkan dengan reverse osmosis. Yang kedua, berbeda dengan reverse osmosis yang membutuhkan laut untuk menghasilkan air minum, atmospheric water generator dapat digunakan dimanapun selama terdapat teknologi yang memadai. Lalu yang ketiga, biaya mendapatkan air menggunakan atmospheric water generator lebih murah daripada metode reverse osmosis. Kemudian ada penemu dari atmospheric water generator ini, yaitu Aryeh Kohavi yang merupakan entrepreneur dan innovator dari Israel. Kemudian ia adalah seorang CEO dari perusahaannya yaitu Watergen. Kemudian ia pernah dinobatkan sebagai World's 100 Leading Global Thinkers and World's Top Innovators pada 2014 oleh Foreign Policy Magazine. Kemudian produknya yaitu Watergen Genie dinobatkan sebagai World's 100 Best Invention of Years pada 2019 oleh majalah Time. Kemudian ada 5 startup teratas yang mengembangkan atmospheric water generator. Yang pertama ada DoH2O, yaitu startup asal Amerika dengan inovasi smart
Atmospheric Water Generator. Kemudian ada DROPS, yaitu startup asal India dengan inovasi pembuangan energi panas untuk daya Atmospheric Water Generator untuk skala besar. Kemudian yang ketiga ada Sky River, yaitu startup asal Uni Emirat Arab dengan inovasi multiple filter Atmospheric Water Generator. Kemudian ada Maitri Aquatech, yaitu startup asal India dengan inovasi Remineralized Atmospheric Water Generator. Kemudian ada Uravu, yaitu startup asal India dengan inovasi Renewable Atmospheric Water Generator. Baiklah, terima kasih karena telah menyaksikan video dari kami. Semoga video kami dapat berguna untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.